Ya, dan pemirsa untuk mengetahui lebih jauh bagaimana evaluasi pelaksanaan dari pemberlakuan penindakan ganjil genap di Jakarta, saya sudah bersama dengan Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum atau Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar. Selamat sore, Pak Fahri. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak Fahri, bagaimana dengan pelaksanaan pemberlakuan penindakan ganjil genap hari ini? Ya, jadi betul hari ini sudah diberlakukan penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap, di mana memang minggu lalu kami sudah melakukan sosialisasi sampai dengan tanggal 9 Agustus, tepatnya hari Minggu kemarin. Bahkan memang di hari pertama itu masih terdapat banyaknya pelanggaran, yaitu sebanyak 369. Di hari kedua bahkan naik, di hari ketiga juga naik, akhirnya kita perpanjang masa sosialisasi sampai dengan 9 Agustus. Selanjutnya setelah kami evaluasi pada hari Jumat, ternyata terjadi penurunan pelanggaran dari hari Kamis ke hari Jumat. Dan akhirnya kita putuskan bahwa masa sosialisasi kita akhiri sampai tanggal 9 Agustus atau hari Minggu kemarin. Dan hari ini mulai diberlakukan penindakan pelanggaran GAG, baik yang digunakan dengan menggunakan tilang manual maupun dengan menggunakan kamera E-Trade. Dan ternyata dari hari ini pun ternyata masih juga ada pelanggaran, karena kamera E-Trade sendiri dapat mengcapture pelanggaran GAG sebanyak sekitar 150 pelanggaran. Juga termasuk tindakan manual atau tilang manual yang dilaksanakan, itu juga dapat melakukan penindakan sebanyak kurang lebih sekitar 350-an. Jadi total hari ini ada 493 yang tadi pagi ya, dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini masih tinggi juga? Ya, kalau bedanya memang cukup masih termasuk tinggi ya, tetapi sekali lagi bahwa inilah kelebihan kamera E-Trade. Kalau kemarin minggu lalu kita sosialisasikan hanya melakukan peneguran dengan lakukan tindakan-tindakan manual. Sementara kamera E-Trade ini kan memang berbasis NPR, begitu kendaraan melewat ternyata tercapture oleh kamera E-Trade, maka nanti tersaji datanya bahwa dia melakukan pelanggaran. Gitu. Jadi memang kalau dibandingkan dengan penindakan manual, saya rasa memang akan ada lebih banyak pelanggaran yang akan tercapture oleh kamera E-Trade. Gitu. Karena kalau kamera E-Trade ini setiap kendaraan lewat, begitu taat terdeteksi bahwa dia melanggar GAG, maka langsung tercapture dan datanya tersaji sebagai suatu bentuk pelanggaran seperti itu. Ini kameranya diletakkan di mana saja, di daerah mana saja, Pak Fahri? Ya, jadi dari 25 ruas jalan yang ada ganjil genap ya, kawasan ganjil genap, itu ada 13 ruas jalan yang memang sudah tercover oleh kamera E-Trade. Selebihnya memang belum tercover oleh kamera E-Trade, tetapi kita lakukan tindakan secara profesional atau dengan menggunakan tilang manual. Sementara untuk yang 13 ruas jalan yang ada kamera E-Trade, dari mulai pintu besar selatan, Hayamuruk, Gajah Mada, Medan Merdeka Barat, Tamrin, Sudirman, terus Esparman, Gatot Subroto, termasuk juga di Panjaitan, Pramuka, Gunung Sahari, itu sudah ada kamera E-Trade yang bisa mendeteksi secara otomatis dan bisa langsung terdata bahwa itu adalah merupakan pelanggaran GAG. Oke, pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah untuk pelanggaran apa saja ini? Ya, jadi untuk kamera E-Trade sendiri memang variasi jenis pelanggaran yang bisa terdeteksi atau tercapture. Dari mulai melanggar rambu, merobos lampu merah, gitu kan, termasuk juga tidak menggunakan sabuk keselamatan, mengemudi menggunakan handphone, termasuk juga kawasan ganjil genap. Dan dari hasil evaluasi kami, dari mulai E-Trade diluncurkan pada November 2018 sampai dengan Desember 2019, kurang lebih sekitar ada 65.000 pelanggaran yang bisa tercapture. Yang paling tertinggi itu adalah pelanggaran rambu atau merobos lampu merah. Sedangkan yang terendah adalah pelanggaran menggunakan handphone saat itu. Iya, sanksi apa yang diberlakukan bagi pelanggar ganjil genap sendiri, Pak Fahri? Ya, jadi untuk pelanggar ganjil genap ini termasuk pelanggaran rambu ya, karena memang di situ sudah ada rambu bahwa pada saat kawasan itu ada termasuk kawasan GAG, ada rambu-rambu menunjukkan bahwa Anda memasuki kawasan ganjil genap. Di situ ada rambu-rambunya. Kalau rambu-rambu yang dilanggar, maka ada pasal yang dikenakan, yaitu pasal 287 ayat 1, yaitu melanggar rambu dan marka dengan ancaman kurungan yaitu 2 bulan dengan denda maksimal sebanyak Rp500.000. Jadi kita kenakan sanksi tilang. Sekali lagi bahwa memang tilang itu kita lakukan baik itu secara manual maupun dengan menggunakan kamera E-Trade. Ini besaran sanksinya sudah tetap segitu ya Pak Fahri ya? Ya, untuk masalah ancaman maksimal seperti itu, ya kurungan 2 bulan termasuk juga denda maksimal Rp500.000. Tapi sekali lagi bahwa keputusan berada di putusan pengadilan, bukan berada di hakim gitu ya. Jadi nanti berkas, kami selaku penyidik hanya memberikan berkas gitu kan. Nanti ada sistem peradilan pidana khusus perkara pelanggaran lalu lintas.
Nanti dari perkara tersebut nanti akan dilakukan putusan gitu kan, misalkan sidang. Nanti biasanya hari Jumat kita melakukan sidang. Dari sidang itu nanti diputuskan oleh hakim berapa besarannya. Jadi bervariasi juga. Jadi memang kita anjurkan kepada masyarakat bisa menggunakan multi channel payment. Pada saat dia melakukan pelanggaran lalu lintas kan kita menggunakan kode briva, Mbak ya. Jadi kode briva itu dikirimkan kepada si pelanggar. Dengan menggunakan kode briva tersebut nanti si pelanggar dapat membayar dengan multi channel payment. Misalkan dengan membayar melalui m-banking, SMS banking gitu kan, ataupun datang ke teller langsung gitu. Jadi otomatis bisa diselesaikan perkaranya secepat mungkin. Baik, mengingat saat ini sedang berlangsung pandemi, begitu, apakah jumlah dari personil yang diturunkan untuk penilangan secara konvensional ini jumlahnya masih tetap sama seperti sebelumnya atau dikurangi, Pak? Ya, memang kalau kami dari kepolisian sendiri memang bekerja sudah ada pengaturan shift-nya ya. Karena kami bekerja memang 24 jam, jadi ada shift yang dari pagi sampai dengan siang, dari siang sampai dengan malam, dan bahkan malam sampai dengan lanjut piket ya. Jadi memang pengaturan itu sudah kita laksanakan. Tapi betul sekali bahwa protokol kesehatan ini memang sudah kita tetapkan, kita juga sudah memberikan penekanan kepada seluruh anggota, tidak saja melindungi diri sendiri, tapi juga pengguna jalan, sehingga protokol-protokol kesehatan pun tetap dilaksanakan, misalkan menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan sebagainya gitu. Jadi memang kita sudah menekankan kepada anggota untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi untuk penilangan yang dilakukan secara langsung oleh para polisi, ini juga dilaksanakan dengan jarak tertentu, begitu ya Pak ya? Betul, ya. Dengan jarak tertentu, tentunya physical distancing. Tetapi perlu saya informasikan kepada Mbak, gitu kan, termasuk juga pemirsa, bahwa memang ada bedanya antara ganjil genap yang dilaksanakan sebelum masa pandemi dengan masa sekarang, gitu ya. Ini yang perlu saya informasikan, bahwa sebelum pada masa pandemi, ganjil genap itu tujuannya adalah untuk menurunkan kemacetan arus lalu lintas, gitu ya. Apalagi pada saat tidak adanya gage, memang volume kendaraan bermotor sangat tinggi sekali sehingga menimbulkan kemacetan. Sampai saat ini saja kita lakukan evaluasi, ternyata terjadi penurunan volume kendaraan bermotor sampai dengan 40-42% gitu. Nah, tetapi berbeda saat ini gage ini merupakan salah satu upaya dari Pemprov DKI sebagai emergency bridge dalam rangka untuk mencegah penularan COVID-19. Sehingga memang gage ini memiliki dua tujuan untuk saat ini, yaitu mengurangi kemacetan sehingga nanti juga tidak mengganggu produktivitas orang. Termasuk yang kedua adalah mencegah penularan COVID-19. Jadi memang sedikit berbeda. Makanya kami akan selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan dari penyelenggara transportasi publik. Seperti kayak kemarin kita koordinasi dengan Transjakarta, disampaikan bahwa ketersediaan dari kapasitas penumpang itu masih ada 25-30%, Mbak. Jadi kalau misalkan nanti ada lonjakan penumpang, ya kita memang harus melihat ketersediaan dari Transjakarta atau transportasi publik itu. Nah, untuk sampai saat ini, sebelum pandemi jumlah penumpang 318.000 sekian. Setelah gage diberlakukan, sebelum gage dilakukan 318.000 sekian, setelah gage diberlakukan itu 337. Ada lonjakan 6%. Sementara kapasitas yang kosong itu masih ada 28%, dan dari Transjakarta sendiri pun juga akan menambah armada 25% gitu. Jadi sebenarnya sampai saat ini untuk ketersediaan dari angkutan transportasi publik masih cukup gitu ya, sehingga memang yang penting adalah bahwa pada saat penyelenggaraan gage ini juga dikuatkan dengan berbagai aturan yang terkait, misalkan WFH juga harus tetap dilaksanakan gitu kan, pengaturan shift kerja masuk kantor juga tetap harus dilaksanakan, termasuk juga kesiapan transportasi publik, terutama untuk menjaga protokol kesehatan, karena kami sekali lagi, kami juga akan selalu mengecek bagaimana kesiapan dari penyelenggara transportasi publik, terutama terkait masalah pematuhan protokol kesehatan, terutama physical distancing-nya, terkait masalah kapasitasnya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fahri atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.